Selepas mencoblos, maka semestinya kita mengubah posisi dan peranan kita menjadi penagih janji. Menjadi penagih janji adalah bagian yang sangat penting dari proses menegakkan demokrasi. Janji tak boleh dibiarkan menjadi kata-kata yang menguap di udara. Janji harus kita tangkap, harus kita catat, dan kemudian kita tagihkan kepada pejabat publik yang sudah terpilih. Masa depan Indonesia di tangan setiap warga negara yang terpanggil, di tangan kita. Dan kitalah yang nanti akan ikut menentukan warna apapun untuk masa depan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Ep bicara. Kali ini saya ingin bicara tentang epilog atau kelanjutan atau ujung dari pemilu 2024. Mencoblos pada tanggal 14 Februari tahun 2024 bukanlah akhir, tetapi awal. Itulah awal kita sebagai pemilih dan warga negara melangkahkan kaki kita ke periode kepemimpinan berikutnya dalam siklus demokrasi kita. Dalam konteks ini, selepas mencoblos, maka semestinya kita mengubah posisi dan peranan kita menjadi penagih janji. Menjadi penagih janji adalah bagian yang sangat penting dari proses menegakkan demokrasi. Janji tak boleh dibiarkan menjadi kata-kata yang menguap di udara. Janji harus kita tangkap, harus kita catat, dan kemudian kita tagihkan kepada pejabat publik yang sudah terpilih dan ditetapkan sebagai pemenang, baik di legislatif maupun di eksekutif. Rasanya saya pernah menceritakan pengalaman Amerika Latin ketika sejumlah pemilihan presiden di Amerika Latin pada tahun 80-an sampai dengan tahun 90-an berakhir dengan diingkarinya janji-janji kampanye sang presiden yang terpilih. Salah satu sebabnya adalah ternyata tidak tersedianya warga negara berkapasitas sebagai penagih janji, selain sebab-sebab yang lain. Menurut hemat saya, inilah saatnya sekarang kita mentransformasikan diri kita menjadi penagih janji. Dengan cara itu, pada saat pemilu kita punya pilihan, kita tidak hanya menjadi supporter, tetapi kita menjadi voters. Kita menjadi pemilih. Pemilih itu tugasnya tidak selesai ketika keluar dari TPS, tetapi beralih menjadi tugas kewarganegaraan yang sangat penting dan genting sepanjang masa kepemimpinan orang yang terpilih lewat pencoblosan di TPS itu. Inilah masanya sekarang, inilah saatnya sekarang. Jika tidak ada aral melintang, jika tidak ada keputusan-keputusan politik yang sangat mengejutkan, yang maha dahsyat yang terjadi, maka Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada tanggal 20 Oktober tahun 2024 menjadi presiden dan wakil presiden. Suka atau tidak suka, rela atau tidak rela, memilih atau tidak memilih, sudah tidak relevan lagi. Ketika kelak 20 Oktober 2024, presiden dan wakil presiden baru sudah dilantik. Saudara-saudara, lebih baik kita berpikir produktif sekarang dengan cara mengingat dan mencatat kembali janji-janji sang pemenang yang terpilih. Kita tidak akan biarkan mereka melenggang menjadi orang-orang yang berkhianat dan mengingkari janji mereka. Saya mengikuti isi media sosial belakangan ini dan saya sangat senang. Beberapa orang sudah mulai mengungkap kembali janji demi janji yang pernah diucapkan dengan mengajak banyak orang lain untuk berdiri tegak sebagai penagih janji. Saya catat beberapa di antaranya, seperti misalnya adalah makan siang gratis untuk lebih dari 80 juta warga. Yang terbesar adalah makan siang gratis untuk lebih dari 70 juta anak sekolah. Ada lebih dari 4 juta santri, ada lebih dari 4 juta ibu hamil. Itu sudah diucapkan sebagai janji dan sudah menjadi iming-iming yang membuat sebagian dari saudara-saudara barangkali menjadi memilih Prabowo Gibran. Ini tidak boleh dibiarkan sekali lagi menjadi kata-kata yang menguap di udara. Kita harus dengan sigap, dengan cepat, dan tidak pernah terlelap untuk terus menagih janji yang sangat penting ini. Ini akan jadi pertanyaan besar memang, seberapa jauh secara teknokratis
Dari sisi hitungan angka kebijakan, kita punya kemampuan untuk merealisasikan ini. Tetapi justru disitulah seni demokrasi. Dalam demokrasi, kita tidak hanya dituntut mengumbar janji, lalu kemudian baru setelah kita terpilih mengatakan, oh ternyata sulit untuk direalisasikan. Tidak seperti itu ceritanya. Dalam demokrasi, setiap yang berjanji semestinya sudah menghitung apa yang harus menjadi pertimbangannya untuk membuatnya realistis menjadi kebijakan. Saudara-saudara, ada juga janji-janji yang lain, seperti misalnya membuka 19 juta lapangan kerja baru. Saya bahkan berharap lebih dari 19 juta, sesuai dengan kebutuhan pada masa-masa tertentu. Karena ada masanya seperti ketika kita mengalami pandemi misalnya, jumlah orang yang kehilangan pekerjaan secara dramatis bertambah. Dan tentu saja, lapangan kerja yang harus diciptakan secara dramatis juga bertambah. Tetapi 19 juta lapangan kerja baru sudah diucapkan sebagai janji. Mari kita catat dan kita tagih kelak. Janji yang lain adalah 3 juta rumah akan dibangun terutama untuk warga yang paling membutuhkan. Kelas menengah bawah, terutama warga yang tidak mampu, yang selama ini hanya bisa memimpikan punya rumah. Mereka yang hanya bermimpi punya rumah, tempat mereka bisa bernaung dari terik panas matahari atau hujan yang membuat mereka basah. Rumah-rumah yang akan dibangun itu kita harapkan akan mengatasi kekurangan rumah bagi rakyat yang selama ini menjadi persoalan yang belum juga terpecahkan dengan tuntas. Ada janji lain seperti misalnya membangun rumah sakit modern di setiap kota. Saudara-saudara yang tinggal di setiap kota berhak nanti menuntut janji itu. Ketika dari tahun ke tahun tidak juga ada tanda-tanda ada pembangunan rumah sakit modern, atau ada peningkatan kualitas rumah sakit yang sudah ada menjadi rumah sakit modern di kota tempat Anda tinggal, Anda tidak bisa tinggal diam. Penagih janji harus tampil maju ke depan mengingatkan pejabat publik yang sudah menang. Ada janji yang lain seperti misalnya akan membangun 13 kota baru. 13 kota baru ini diharapkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang membuat perekonomian Indonesia semakin semarak dengan pemerataan ekonomi yang semakin menyebar menjangkau semua pelosok. Tentu saja ini janji indah, dan janji indah semacam ini sekali lagi harus kita tagih supaya tidak hanya menjadi kata-kata yang menguap di udara. Ada janji-janji yang lain seperti misalnya mendirikan 300 fakultas kedokteran baru dengan harapan bahwa kebutuhan kita akan dokter dan kebutuhan kita untuk meningkatkan layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan warga di seluruh Indonesia itu bisa tercapai. Jika 300 fakultas kedokteran baru ini memang benar direalisasikan, saya yakin akan semakin banyak peserta didik di Indonesia tergerak untuk menjadi dokter, berjuang atas nama kemanusiaan sambil mereka menjalani profesi yang mereka cintai. Mudah-mudahan janji pendirian 300 fakultas kedokteran baru ini bisa kita jaga dan terus ingatkan. Saudara, ada janji-janji yang lain seperti misalnya menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan. Kemudian juga menaikkan gaji aparat TNI dan kepolisian. Menurut hemat saya, memang ada kebutuhan untuk menimbang kembali pemberian insentif kepada mereka. Yang harus dipentingkan adalah bukan hanya sekedar mendapatkan insentif, tetapi juga insentif itu layak untuk tanggung jawab dan besaran pekerjaan yang mereka lakukan, serta bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Janji lain antara lain adalah mendirikan badan penerima negara. Ini janji yang sangat penting, ditilik dari kebutuhan kita untuk mengatasi tantangan-tantangan ekonomi ke depan. Ada banyak sekali kebutuhan alokasi anggaran untuk banyak sekali kegiatan, termasuk kebijakan-kebijakan besar seperti kelanjutan pendirian dan penyelesaian ibu kota negara yang baru, serta makan siang gratis tadi. Jika tidak ada pengelolaan atau manajemen keuangan negara yang layak, saya yakin maka akan besar pasak daripada tiang. Kita punya banyak rencana besar, tetapi anggaran kita sama sekali tidak memadai untuk mendukungnya. Tentu itu tidak boleh terjadi. Dan sebagai penagih janji, kita ambil porsi yang semestinya untuk terlibat menagih janji-janji semacam itu. Ada janji-janji yang lain yang barangkali belum saya sebutkan. Daftarnya bisa sangat panjang. Poinnya, pesan pokoknya memang bukan daftar janji itu. Pesan pokoknya adalah
Mari menggalang diri kita selepas mencoblos menjadi pemilih, kita menjadi penagih janji. Dalam demokrasi, kebijakan itu memang bisa menawarkan dan bisa mengidap dua urusan atau dua aspek. Yang pertama adalah populisme. Seberapa atraktif, seberapa berdaya magnet rencana kebijakan itu bagi kebutuhan, kepentingan, bahkan pragmatisme populer banyak orang. Itu satu aspek. Mengucapkan kebijakan atau rancangan langkah kerja yang bombastis memang terlihat hebat karena atraktif buat banyak orang. Tetapi itu hanya melayani aspek populisme saja. Ada aspek yang lain yang harus dihitung. Aspek itu adalah dalam bahasa sulit teknokratisme. Aspek-aspek perhitungan teknokratis. Secara teknokratis harus dihitung. Apakah tersedia anggarannya? Dari mana sumber anggaran itu didapatkan? Apakah dengan cara mendapatkan sumber anggaran itu tidak ada bahaya lain yang mengancam, baik secara ekonomi maupun bahkan untuk kedaulatan negara misalnya, karena ada kerjasama dengan negara lain yang sangat merugikan kita. Itu semua harus dihitung. Itulah yang disebut sebagai hitungan teknokratis. Kapan kebijakan itu harus dijalankan? Apakah ini prioritas dan yang lain di prioritas berikutnya? Dan seterusnya. Semua itu dihitung dengan sangat cermat dan layak. Dan setelah perhitungan dibuat, lalu kemudian kita akan tahu seberapa mungkin kita bisa mencapai target demi target untuk setiap kebijakan yang kita rancang. Saudara-saudara, pemilihan umum 2024 sebentar lagi sepenuhnya lewat. Dan ketika sudah lewat, maka kita akan memasuki era baru siklus demokrasi berikutnya. 5 tahun masa kepemimpinan baru, baik di eksekutif maupun legislatif. Di ujung tahun ini, nanti kita akan lanjutkan dengan pemilihan kepala daerah secara serentak di semua provinsi seluruh Indonesia kecuali Jakarta. Di semua kota di seluruh Indonesia kecuali 5 kota di Jakarta. Di semua kabupaten di seluruh Indonesia kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu. Maka pilkada nanti akan menutup tahun ini dengan satu rangkaian yang paripurna untuk membentuk kekuasaan. Saudara-saudara, mari kita jalankan kekuasaan itu dengan keterlibatan kita. Berhenti membuat spanduk yang isinya antara lain mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden terpilih selamat, masa depan Indonesia di tangan Anda. Salah, sesalah-salahnya. Masa depan Indonesia di tangan setiap warga negara yang terpanggil, di tangan kita. Dan kitalah yang nanti akan ikut menentukan biru, merah, hitam, hijau, putih, atau warna apapun untuk masa depan itu. Ketika kita berharap masa depan kita yang gemilang, maka yang dituntut adalah kita berikhtiar selayaknya untuk bisa mencapai kegemilangan itu. Mari kita ikhtiar. Sekali lagi mengutip Hatta, hanya ada satu tanah airku, dan dia berkembang, dia tumbuh, dia terawat dengan ikhtiar atau amal kita. Itulah pekerjaan rumah kita ke depan. Saya Aib Saifullah Fatah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.